Hai, kami dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar. Kita akan membahas mengenai definisi pengungkapan laporan keuangan, juga tujuan dan fungsi serta prinsip pengungkapan, dan jenis-jenis serta tingkatan pengungkapan, kemudian kualitas pengungkapan laporan keuangan, dan kendala pengungkapan laporan keuangan, hingga yang terakhir, metode pengungkapan laporan keuangan. Kemudian pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan, dan laporan perlengkapan lainnya. Kemudian di sini dapat kita lihat ada tujuan pengungkapan. Menurut Berkowitz, tahun 2006 pengungkapan atau disclosure memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut. Yang kedua ada menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan pengungkapan yang bermanfaat bagi item-item tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor untuk menilai risiko dan potensi dari item-item yang diakui dan tidak diakui. Kemudian yang ada keempat, memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan di antara beberapa tahun. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memberikan informasi mengenai aliran khas, masuk dan keluar di masa depan. Selanjutnya, fungsi serta prinsip pengungkapan. Secara umum, pengungkapan atau disclosure berfungsi untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Di sini yang pertama, fungsi khusus dari pengungkapan adalah melindungi atau protektif. Pengungkapan yang dimaksudkan di sini adalah untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Kemudian ada informatif. Tujuan dari informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Maka demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Kemudian yang terakhir, ada kebutuhan khusus atau diferensial. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Selanjutnya ada fungsi serta prinsip pengungkapan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama ada basis akuntansi, yang kedua ada prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima prinsip periodisitas, yang keenam prinsip konsistensi, yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, dan yang terakhir prinsip penyajian wajar. Selanjutnya jenis-jenis dan tingkatan pengungkapan. Menurut Hairiri dan Ghazali pada tahun 2007 terdapat 2 jenis pengungkapan, yaitu yang pertama pengungkapan wajib atau mandatory disclosure, dan yang kedua ada pengungkapan sukarela voluntary disclosure. Menurut Hairiri dan Ghazali pada tahun 2007, luas atau tingkatan pengungkapan ada 3, yaitu yang pertama pengungkapan yang cukup, yang kedua ada pengungkapan yang wajar, dan yang ketiga pengungkapan yang lengkap. Selanjutnya, kualitas pengungkapan laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan atau levels of disclosure. Ada 4 tingkat pengungkapan laporan keuangan, adalah yang pertama memadai. Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah. Kemudian yang kedua, wajar atau etis. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama, artinya tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Kemudian 3, ada penuh. Tingkat pengungkapan yang tepat bukan karena terlalu banyak informasi sangat tidak menguntungkannya dengan terlalu sedikit informasi. Kemudian yang keempat, apa yang diungkapkan. Pengungkapan ruang lingkup pengungkapan laporan keuangan, struktur pengaturan di Indonesia, yaitu struktur ganda
yaitu IAI dan BPPAM atau OJK. Dalam hal ini OJK lebih berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkapkan, terutama untuk kepentingan pendaftaran publik dan penawaran publik perdana. Selanjutnya, kendala pengungkapan laporan keuangan. Berikut ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengungkapan, yaitu yang pertama, keengganan perusahaan menyediakan informasi. Salah satu hal yang menentukan keluasan dan kerincian pengungkapan adalah tujuan pengungkapan. Tujuan perlindungan biasanya menuntut pengungkapan yang lebih luas dan lebih rinci. Pengungkapan yang lebih luas biasanya terkendali oleh keengganan perusahaan untuk menyediakan informasi. Kemudian yang kedua ada biaya penyediaan informasi yang harus lebih kecil dari benefit informasi yang disediakan. Kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi meskipun sampai tingkat tertentu biaya dapat diukur dengan cukup teliti. Bahkan dalam hal tertentu biaya tersebut sangat tidak berarti atau mendekati nol. Oleh karena itu, kriteria ini akhirnya tidak pernah menjadi pertimbangan. Berapapun biaya penyediaan informasi dapat diabaikan dari segi administratif, informasi tertentu sangat berharga bagi perusahaan dalam kondisi persaingan. Dan yang terakhir, metode pengungkapan laporan keuangan. Menurut Suarcono, tahun 2008, metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam suatu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai post statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Adapun penjelasan dari masing-masing metode pengungkapan yang telah saya sebutkan dapat kita lihat di sini.